Ada beberapa bukti yang bisa saya tunjukkan bahwa pinjol itu adalah penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas bahwa pinjol itu adalah penipuan. Saya di sini ingin memberikan buktinya juga secara logik biar kalian itu bisa berpikir bahwa pinjol itu sebenarnya bukan pinjaman online tapi penipuan online teman-teman semuanya. Kenapa kok seperti itu? Di sini saya ingin menunjukkan beberapa bukti yang logik yang kalian juga bisa mencernanya dengan baik ya. Saya akan berusaha menganalogikan sesederhana mungkin sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Indonesia ini yang sesuai aturan OJK tentunya teman-teman. Oke, jadi sini langsung aja ke yang pertama. Ini yang paling sering banget terjadi dan banyak banget yang terjebak dan banyak banget yang masuk ke perangkap pinjol, yaitu iklan pinjol yang menggiurkan, dan itu adalah menurut saya penipuan. Walaupun dalam strategi marketing yang saya pahami, karena saya juga paham yang namanya digital marketing, itu diperbolehkan dengan hal-hal clickbait seperti itu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika pinjol tersebut itu menawarkan sebuah pinjaman dengan nilai sekian, bunganya sangat rendah dan juga tenor yang panjang, itu ternyata tidak sesuai dengan iklannya. Contoh kecil seperti ini teman-teman. Kalian pasti pernah melihat beberapa pinjaman online yang menawarkan limit besar. Misalkan limitnya 50 juta, tapi nyatanya kalian nggak dapetin limit itu. Ya kan? Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua adalah bayaran yang kalian terima. Contoh, kalian dapat pinjaman misalkan 10 juta. Dan kalian bakal menerima uang 10 juta di iklannya. Tapi pada saat kalian melakukan pinjaman, jangankan 10 juta, kalian minjem 1 juta, kalian tidak bakal cair 100% 1 juta itu. Kalian hanya cair 900 ribu aja. 900 ribuan aja kalian dapat. Karena ada biaya potongan ini dan yang lain sebagainya. Padahal di iklannya pinjol tersebut pinjam 1 juta, cair 1 juta. Pinjam 10 juta, cair 10 juta. Itu adalah bukti pembohongan atau penipuan yang kedua dilakukan oleh pinjol pada saat ngiklan. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah tenornya. Nah, tenornya ini bisa dapetin tenor sampai 6 bulan, 12 bulan, tapi nyatanya susah banget dapetin tenor seperti itu dan bunganya sangat mencekik. Dan yang keempat penipuan yang terjadi adalah tentang bunganya. Kalian mungkin sering banget lihat pinjam 10 juta bayarnya cuma 10 juta 20 ribu rupiah. Itu yang terjadi di iklan. Tetapi pada kenyataannya ketika kalian itu minjem jangankan 10 juta, 1 juta aja itu bunganya kalau kalian akumulasikan itu bisa lebih dari 400 ribu bahkan 500 ribu. Di iklannya minjemnya 10 juta bunganya cuma 20 ribu. Itu adalah hal yang mustahil dan itu adalah penipuan pinjol yang keempat, yaitu masalah bunganya. Di situnya kelihatan, misalkan pinjam 10 juta dengan tenor sekian, kalian bakal bayarnya cuma sekian. Itu semuanya penipuan yang terjadi ya. Itu 4 hal yang saya temukan baru di iklannya aja. Itu sudah terjadi penipuan teman-teman semuanya. Makanya saya berani memvonis kalau pinjol itu bukan pinjaman online tapi penipuan online ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, terus kemudian yang saya temukan lagi adalah masalah tenor. Tadi sudah saya bahas, tenornya 6 bulan, cicilannya sekian. Dia itu hanya ngambil bunga cuman kurang dari 0,001%. Tetapi pada kenyataannya di pinjol itu 0,03% itu adalah bunga per hari. Tetapi di situnya ditulis per bulan. 5. Saya temukan penipuan di pinjol baru di iklannya aja. Oke? Udah jelas. Semuanya kalian itu tidak bakal dapetin ketika kalian itu melakukan pinjaman ya teman-teman semuanya. Ya, dan kemudian yang keenam adalah ketika kalian itu melakukan pinjaman, di situ ada tulisan biasanya kecil banget. Kecil, terus kemudian setujui syarat dan ketentuan centang, dan ketika kalian baca ternyata di situ diumpetin semuanya dengan tulisan setuju ataupun setuju dengan persyaratan atau sesuai syarat dan ketentuan, kalian centang tanda tangan online, biasa dikatakan seperti itu, dan ternyata di situ adalah banyak sekali hal-hal yang terjebak teman-teman.
Kalian tergiur dengan bunga yang rendah, limit yang panjang, limit yang besar, tenor yang panjang, bunga yang tidak ada apa-apanya, minjem 10 juta, bayarnya cuma 10 juta 20.000, itu semuanya adalah kalian tertipu. Dan inilah yang menjadi miris, karena banyak sekali orang yang tergiur pinjol itu karena melihat iklan yang seperti itu, teman-teman. Oke, udah 6 yang saya temukan penipuan di pinjol itu. Nah, terus kemudian yang ketujuh. Kalau yang ketujuh ini mungkin bukan sebuah penipuan, tetapi sudah melanggar dari sebuah aturan. Ya, saya contohnya di mana? Yaitu contohnya ada pada DC-nya. Seharusnya debt collector pinjol atau DC pinjol itu semuanya melalui pelatihan, melalui workshop, ataupun melalui bimbingan, melalui pembinaan dari aplikasi tersebut. Jadi nggak bisa yang namanya DC pinjol itu nagih ke rumah kalian, terus kemudian tanpa membawa beberapa surat yang telah ditetapkan oleh OJK itu. 7. Terus kesalahan-kesalahan pinjol. Yang ke-8, saya katakan bahwa di pinjol itu DC call-nya atau DC yang menjapri kalian, menelpon kalian, me-WhatsApp kalian, itu semuanya menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang tidak layak untuk disampaikan oleh seorang DC. Padahal dalam peraturannya DC itu tidak boleh mencaci, memaki, menghina, mengintimidasi, bahkan menakut-nakuti nasabah. Itu semuanya tidak diperbolehkan, teman-teman semuanya. Apalagi mengancam nasabah itu tidak diperbolehkan. Menyebarluaskan data pribadi itu tidak diperbolehkan, ya. Tetapi pada kenyataannya DC call pinjol yang resmi OJK itu sering banget yang namanya mengancam nasabahnya, mengintimidasi nasabahnya, menakut-nakuti nasabahnya, dan yang lain sebagainya, teman-teman. Itulah 8 hal yang menurut saya bukan lagi pinjaman online tapi penipuan online, teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Setelah mendengarkan logiknya, bener nggak sih kalau pinjol itu bukan pinjaman online tapi penipuan online yang terjadi? Bener. Kalian sudah merasakan belum ketika sudah melakukan pinjaman di pinjol, terus kemudian kalian itu melakukan telat bayar, kalian dapat intimidasi, tekanan, teror dari DC-nya, kena bunga yang tinggi, tenornya sebentar, limitnya kecil, bunganya mencekik, kalian sudah rasakan kan? Nah, itulah saya berani mengatakan bahwa pinjol itu bukan pinjaman online tapi penipuan online, teman-teman, ya. Oke, nah terus gimana Bang solusinya buat saya yang sudah terjerat pinjol ini, yang sudah terjerumus di pinjol ini? Silahkan kalian lakukan galbay aja di semua pinjol, baik itu pinjaman online yang resmi OJK ataupun yang ilegal. Kalau yang ilegal sih udah pastilah ya, wajib bin kudu bin harus kalian galbay. Dan kalau misalkan di pinjol legal pun kalian galbain aja ya teman-teman semuanya, karena terbukti ada beberapa fakta yang saya temukan yang terjadi di lapangan adalah seperti itu. Bener nggak apa yang saya katakan? Kalau kalian pernah merasakan, coba tulis aja di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kepada teman-teman semuanya, membuka pikiran teman-teman semuanya tentang masalah dunia pinjaman online ini. Dan mudah-mudahan saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau merasa kalian ini video ini bisa bermanfaat buat kalian, silahkan kalian share ya. Kalau kalian suka juga dengan videonya, silahkan di like. Tapi kalau tidak suka, nggak apa-apa, di dislike aja. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau sharing-sharing barang atau curhat sama saya, boleh. Kalian boleh DM Instagram saya. Link Instagram saya ada di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.